Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Neza Nur Adiba dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2024 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14016-24045. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan DeepL AI untuk membantu penerjemahan secara akurat dan juga kontekstual. Simak videonya baik-baik ya. Bye-bye. Nah, mungkin sebelum kita memasuki pembahasan utama, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang keresahan saya sebagai individu di era globalisasi ini. Menurut saya, di era globalisasi ini, kita dituntut sebagai individu untuk tidak hanya bisa menguasai bahasa ibu ataupun bahasa nasional seperti bahasa Indonesia, tetapi kita dituntut untuk bisa menggunakan atau memahami bahasa asing seperti bahasa Inggris. Tapi dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah untuk bisa ataupun memahami bahasa asing secara cepat. Menurut saya diperlukan sebuah teknologi atau bantuan yang bisa membantu kita memahami atau mengerti bahasa asing, terlebih untuk kita sebagai seorang mahasiswa ataupun akademisi. Nah, setelah mencari tahu, ternyata banyak sekali teknologi yang bisa kita gunakan untuk bisa memahami ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan kita dalam penggunaan bahasa asing. Salah satunya adalah Deeply AI. Deeply AI adalah sebuah platform language AI canggih yang dikembangkan oleh Deeply SE, berbasis di Jerman, diluncurkan pertama kali pada tanggal 28 Agustus tahun 2017. Deeply didirikan oleh Jarosław Kutilowski bersama tim dari Lingui untuk memecahkan batasan bahasa dalam komunikasi global melalui teknologi Neural Machine Translation atau NMT. DeepL ini berawal dari sebuah kamus paralel berbasis neural network untuk memvalidasi terjemahan, yaitu Lingui pada tahun 2009. Nah, pada tahun 2016 sampai dengan 2017, timnya mengembangkan sistem penerjemahan baru dengan jaringan saraf konvolusional. Pada saat pertama kali diluncurkan, DeepL mendukung 7 bahasa Eropa dan kini telah berkembang menjadi lebih dari 30 bahasa, termasuk Indonesia, Jepang, Cina, dan juga Rusia. Selain itu, DeepL AI ini mempunyai banyak sekali fitur-fitur unggulan yang dapat membantu kita untuk menguasai dan memahami penggunaan bahasa asing. Seperti yang pertama, ada DeepL Translator, di mana fitur utama ini memungkinkan kita untuk menerjemahkan teks ataupun dokumen secara akurat dengan mempertahankan konteks aslinya. Nah, yang kedua ada DeepL Write, di mana fitur ini membantu kita memperbaiki tata bahasa, ejaan, dan juga gaya penulisan agar lebih terlihat alami dan juga profesional. Fitur ini cocok banget nih buat kita sebagai seorang mahasiswa ataupun juga akademisi. Yang ketiga ada DeepL Voice, di mana fitur ini memungkinkan kita sebagai seorang pengguna menerjemahkan ataupun memahami teks melalui input suara ataupun berbicara langsung. Nah, yang keempat ada DeepL AP ataupun sebuah fitur yang merupakan alat bagi pengembang atau development untuk mengintegrasikan kemampuan terjemahan DeepL ke dalam aplikasi ataupun juga situs lain. Nah, yang terakhir ada DeepL Integration, di mana memungkinkan DeepL untuk digunakan nih secara langsung di aplikasi seperti Microsoft Word, Outlook, ataupun juga brosur. Jadi mungkin sedikit bedanya dengan DeepL AP, kalau DeepL AP itu harus menggunakan coding, sedangkan DeepL Integration ini bisa nih langsung digunakan ke dalam sebuah aplikasi. Nah, mungkin setelah tadi saya menjelaskan tentang fitur utama atau unggulan dari DeepL, kita lanjut ke pemanfaatan dari DeepL AI ini. Nah, DeepL AI ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya dapat menerjemahkan secara akurat dan juga kontekstual. Yang kedua, memudahkan penerjemahan teks akademik, khususnya mungkin teks akademik berbahasa asing. Mungkin kadang kita takut maknanya salah ataupun juga kurang tepat. Nah, DeepL AI ini membantu kita untuk memahami suku kata ataupun bahasa asing secara tepat dan juga kontekstual. Nah, yang ketiga dapat diakses di berbagai platform, mulai dari website ataupun juga aplikasi. Nah, yang keempat dapat mempercepat pemahaman literatur asing, dan yang terakhir mendukung kolaborasi lintas bahasa.
Nah, mungkin biar nggak terlalu lama juga, kita langsung aja nih ke tata cara penggunaan DeepL AI. Pertama, kita akan memasuki laman pencarian, lalu ketik DeepL AI. Setelahnya kita akan memasuki website dari DeepL AI. Nah, tahap selanjutnya itu kita akan mendaftarkan akun email kita. Jadi pastikan para penonton yang ingin menggunakan DeepL AI ini mempunyai email. Nah, kita akan daftarkan email atau kita akan membuat akun, sign up for free. Oke, lalu siapkan email yang kalian punya. Oke, ini ada beberapa akun aku yang sudah ada. Nah, ini yang kita pakai email baru, lalu kita buat password. Nah, setelah itu ini tahap terakhir. Oke, dan kita sudah punya akun di DeepL AI. Nah, kita langsung coba buat praktek aja menerjemahkan artikel berbahasa Inggris. Kita pilih filenya. Lalu setelah itu, nah dari DeepL AI ini bakal mendeteksi nih teks atau dokumen yang kita masukkan ini berbahasa apa. Oke, setelah itu bakal terdeteksi nih. Nah, memang agak cukup lama. Nah, di sini sudah terdeteksi bahwa dokumen yang kita masukkan itu berbahasa Inggris. Nah, lalu kita akan translate ke bahasa Indonesia. Nah, ini lagi ada proses mentranslate-nya dari AI-nya. Lalu ini sudah proses download. Nah, ini dokumennya sudah diterjemahkan. Kita coba cek. Setelah dicek, oke, sudah ditranslate semua nih dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita coba fitur utamanya yaitu menerjemahkan teks. Nah, di sini kita pilih translate text dan saya punya prompt. Lalu kita pencet. Setelah itu ternyata dideteksi juga kalau ini teksnya berbahasa Indonesia, lalu ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, kalau tips penggunaan DeepL AI menurut saya, yang pertama kalau kalian tidak ingin menggunakan website, kalian bisa menggunakan aplikasi langsung yang di-download di Play Store ataupun juga App Store. Yang kedua, DeepL ini kalau kalian ingin menggunakannya secara gratis, itu tetap ada maksimum penggunaannya atau limit. Kalau misalkan yang fitur translate dokumen itu kalian hanya punya satu jatah tiap bulannya. Nah, sedangkan kalau yang translate text itu kalian bisa gunakan kapan saja, tetapi ada limit per harinya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan AI ini itu bisa dimaksimalkan penggunaannya. Kalau kalian ingin unlimited atau bisa dipakai terus-menerus, kalian bisa berlangganan. Nah, itu mungkin tips dari. Nah, gimana videonya? Udah cukup jelas kan untuk membantu kalian mengerti tentang DeepL AI? Semoga video kali ini bermanfaat ya. Mungkin ini adalah akhir videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.